Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini tiba waktunya kami diingatkan, kami dikuatkan, kami ditegur, kami terus-menerus dipimpin oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa kami pegang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih, saya yakin hampir di setiap rumah pasti memiliki sebuah benda ini. Bendanya apa, saudara-saudara? Nah, iya, ini ya saudara-saudara ya. Oke, biasanya di setiap rumah pasti memiliki, ya biasanya ya saudara-saudara, memiliki benda ini. Ini namanya apa, saudara-saudara? Ya, ada yang nyebut kemucing, ya ada yang nyebut sulap. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Ada ya sulap itu ya. Saudara-saudara, ini saya nyebutnya sulak gitu aja ya, saudara-saudara, sulak atau ya kemucing. Ya, sulak ini biasanya dibutuhkan untuk apa? Untuk membersihkan yang namanya barang-barang, membersihkan namanya benda-benda, membersihkan yang namanya perabotan-perabotan, membersihkan jendela dan lain sebagainya dari debu, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau rumah nggak pernah dibersihkan, memang setelah dibersihkan kelihatannya bersih ya saudara-saudara ya. Tapi kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun nggak dibersihkan, jadinya gimana saudara-saudara? Nah, akhirnya apa? Debu-debunya itu tambah tebel, tambah tebel, tambah tebel. Akhirnya apa? Semakin kotor. Maka dari itu saudara-saudara, meskipun debu itu setiap hari mungkin tidak kelihatan, tapi kalau nggak pernah dibersihkan, debu itu akan semakin tebal. Oleh sebab itu dihimbau untuk bersih-bersih setiap tahun. Enggak ya, setiap hari. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pula ketika kita memeriksa diri kita. Demikian pula ketika kita melihat diri kita. Hati-hati saudara-saudara, mungkin sama seperti debu itu tadi. Debu itu kalau sedikit demi sedikit kita nggak kelihatan. Tapi kalau nggak dibersihin sama sekali, wah debunya semakin lama semakin tebal. Demikian pula dengan hidup kita saudara-saudara. Hati-hati, mungkin saja detik ini kita melakukan dosa dan kita nggak sadar. Dan nggak sadar dalam arti adalah mengecilkan. Udahlah, ini cuma dosa sekali. Udahlah, itu cuma pelanggaran sekali. Nggak apa-apa. Tapi hati-hati saudara-saudara. Ketika debu itu terus-menerus ada dan tidak pernah dibersihkan, maka itu akan semakin tebal, itu akan semakin jelas. Oleh sebab itu, seorang raja besar dalam perjanjian lama bernama Daud mengatakan demikian dalam Mazmur 26 ayat 1-3. Mazmur 26 saudara-saudara, ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyinya: Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Menarik saudara-saudara ketika Daud mengatakan di ayat yang kedua, ujilah aku, cobalah aku, selidiki aku, batinku dan hatiku. Nah saudara-saudara, yang menarik memakai kata apa? Uji saudara-saudara. Ujilah, cobalah aku. Nah, apakah Daud itu berarti kita harus cari masalah sama seperti Daud itu? Harus dicobai? Ya enggak juga. Tetapi yang menarik adalah ketika Daud senantiasa ingin memeriksa dirinya, ingin mengecek dirinya, ingin melihat dirinya. Supaya apa? Supaya dirinya itu terus-menerus diperbarui, dirinya terus-menerus dibersihkan. Jangan sampai debu-debu dosa itu karena dibiarkan semakin hari semakin bertambah. Maka dari itu, maksud dari ayat yang kedua itu adalah supaya setiap hari iling
Setiap hari ingat, setiap hari dibersihkan terus, sehingga saudara-saudara perabotannya bersih terus, sehingga peralatannya bersih terus, sehingga kehidupannya bersih terus. Karena apa saudara-saudara? Setiap hari terus menerus, Tuhan tolong lihat saya, Tuhan tolong lihat saya, Tuhan tolong cek saya. Sehingga ketika ada dosa sedikit, langsung saudara-saudara ingat Tuhan, dibersihkan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan bersama-sama. Setiap hari yuk kita cek kehidupan kita. Setiap hari kita lihat kehidupan kita. Melalui pergumulan bagaimana? Kalau ada pergumulan saudara-saudara, itu juga sarana untuk melihat. Ketika kita dapat masalah, itu juga salah satu untuk menilai. Dan mungkin saja ketika ada pergumulan, itu adalah salah satu cara supaya kita semakin dekat sama Tuhan, semakin ingat sama Tuhan, semakin selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika dapat permasalahan, memang bisa jalan diri kita sendiri karena masalahnya dari diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, bisa jadi masalah itu dipakai dalam tanda kutip untuk membersihkan diri kita juga. Ayo toh, kalau kita punya masalah kita berefleksi. Tuhan, betul ya Tuhan ya, ketika punya pergumulan membuktikan bahwa saya nggak bisa sendirian. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Kristus untuk saya dikuatkan. Sehingga saudara-saudara di dalam menjalani kehidupan ini, setiap hari kita terus-menerus diingatkan. Agar apa? Tuhan, kehidupanku sudah bagus atau belum ya? Kehidupanku sudah baik atau belum ya? Kehidupanku sudah memuliakan Allah atau enggak ya? Kehidupanku sudah menyenangkan Tuhan atau tidak ya? Selalu pertanyakan itu saudara-saudara. Sehingga setiap hari kita senantiasa selalu dekat Tuhan, selalu waspada, dan selalu ingat untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat bersih-bersih. Tuhan Yesus memberkati.